Pernah nggak sih kalian merasa kalau ngejar kebahagiaan itu rasanya kayak ngejar bayangan sendiri? Nggak pernah ketangkep. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu ide yang lumayan radikal nih, dari Naval Ravikant. Dia bilang, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita temukan, tapi sebuah skill yang bisa kita pelajari. Oke, kita mulai dari sini ya, sebuah kutipan dari Naval yang langsung bikin kita mikir ulang. Jangan anggap dirimu terlalu serius. Kamu itu cuma seekor monyet yang punya rencana. Dengerin deh, ini bukan cuma soal santai aja bro, bukan. Ini tuh pengingat yang dalam banget, supaya kita lebih rendah hati. Dan sadar kalau sebagian besar stres yang kita rasain, itu sebetulnya kita sendiri yang bikin. Nah, pertanyaan ini benar-benar jantung dari filosofinya Naval. Gimana kalau ternyata semua yang kita tahu soal mencari kebahagiaan itu salah? Gimana kalau kebahagiaan itu bukan kayak nemu undian lotre, tapi lebih kayak kita ngebangun otot di gym? Sesuatu yang bisa kita latih dan kita bentuk sendiri. Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama ya. Kebahagiaan adalah keahlian. Kalau kita terima ide ini, berarti ini langsung mendobrak pemikiran umum kalau kita cuma bisa pasrah sama takdir kan? Yuk, kita bedah lebih dalam lagi gimana caranya kita bisa menguasai skill ini. Ini dia poin kuncinya. Sama kayak kita mau kaya, mau punya banyak uang, kita nggak bisa cuma duduk diam nungguin. Bahagia itu juga gitu, butuh investasi. Bukan investasi duit ya, tapi investasi waktu, tenaga, dan latihan buat ngembangin skill yang pas. Dan kutipan ini, wah ini bener-bener nangkep semua idenya. Kebahagiaan, cinta, gairah, itu bukan hal yang kamu temukan, tapi pilihan yang kamu buat. Ini yang keren. Kita jadi berubah, dari yang tadinya cuma nyari-nyari secara pasif, jadi arsitek yang aktif ngebangun kondisi batin kita sendiri. Setiap hari. Oke, kita masuk ke bagian kedua, mendefinisikan ulang kebahagiaan. Kalau emang kebahagiaan itu skill, pertanyaannya kan, apa persisnya yang kita latih? Nah sekarang kita bakal lihat definisi kebahagiaan versi Naval. Dan siap-siap ya, karena ini mungkin bakal nabrak banget sama semua yang pernah kalian pikirin. Terutama soal ide kalau bahagia itu artinya dapat semua yang kita mau. Lihat deh definisi ini. Ini benar-benar memutarbalikkan semuanya. Selama ini kan kita diajarin buat ngejar, dapat lebih banyak, lebih bagus, lebih keren. Naval malah bilang sebaliknya. Kebahagiaan sejati itu justru saat kita berhenti ngejar. Kedamaian itu muncul bukan karena keinginan kita terpenuhi, tapi karena keinginannya itu sendiri yang nggak ada. Nah, di sini kelihatan jelas banget kan bedanya? Pemikiran umum itu ngikat kebahagiaan sama hal-hal di luar diri kita, yang nggak bisa sepenuhnya kita kontrol. Pujian orang, uang, status. Sementara idenya Naval, dia naruh kebahagiaan itu 100% di dalam kendali kita. Jadi ini kayak pindah dari main game yang untung-untungan ke sesuatu yang beneran bisa kita latih di dalam diri. Metafora dari Naval ini kuat banget. Coba deh bayangin. Tiap kali kita pengen sesuatu, sadar nggak sadar, kita itu lagi bikin kontrak sama diri sendiri. Kontraknya bilang, aku nggak akan bahagia sampai aku dapat ini. Kita itu secara aktif menunda kebahagiaan kita sendiri. Nah, ini dia kenapa keinginan itu sering jadi sumber penderitaan. Dan ini dia, delusi paling mendasar. Jebakan aku akan bahagia kalau atau aku bakal bahagia ketika. Dapat pekerjaan itu, beli rumah itu, nikah. Kita semua pasti pernah kan mikir gitu. Kita terus-terusan lari ngejar wortel itu. Tapi begitu kita dapet, garis finishnya geser lagi. Ini permainan yang gak akan pernah ada menangnya. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, bagian dagingnya. Gimana caranya kita menerapkan ini semua di kehidupan kita sehari-hari? Yuk, kita lihat langkah-langkah praktis buat membangun kebiasaan bahagia. Jadi, gimana ya cara kita membangun skill ini? Jawabannya tuh bukan dengan perubahan drastis dalam semalam. Bukan. Kata Naval, kuncinya itu ada di hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang kita lakuin secara konsisten setiap hari. Yap, semuanya berawal dari kebiasaan. Dan ini bukan cuma soal niat. Naval ngasih kerangka kerja yang sistematis banget. Coba perhatiin polanya. Mulai dari dalam diri, visualisasi, terus keluar, bikin rencana, lacak kemajuan. Dan akhirnya balik lagi ke dalam diri sampai jadi bagian dari identitas kita. Jadi ini bukan cuma soal semangat, tapi benar-benar proses engineering ulang diri kita secara sadar. Nah, tabel ini nunjukin poin yang penting banget. Substitusi. Kita secara sadar mengganti kebiasaan yang satu dengan yang lain.
Coba deh lihat polanya. Kita ganti sumber-sumber kesenangan instan yang sementara, kayak gula, medsos, dengan sumber kebahagiaan yang lebih alami dan tahan lama. Sinar matahari, olahraga, meditasi. Intinya, kita menukar kepuasan jangka pendek demi kedamaian jangka panjang. Kutipan ini benar-benar fundamental. Untuk punya pikiran yang damai, kamu harus punya badan yang damai dulu. Pikiran sama badan itu nyambung, nggak bisa dipisah. Coba aja, kalau badan kita stres karena kurang tidur atau makan sembarangan, mana mungkin pikiran bisa tenang? Nggak akan bisa. Jadi fondasi kesehatan mental itu ya kesehatan fisik dulu. Oke, kita udah bahas definisinya, kita udah bahas kebiasaan praktisnya. Sekarang di bagian terakhir, yuk kita lihat gambaran besarnya. Jalan Anda menuju ketenangan. Karena kata Naval, ini tuh bukan soal mencapai garis finish kebahagiaan. Bukan, tapi soal gimana kita menjalani perjalanannya. Dan ini penting banget untuk diingat. Nggak ada satu resep yang cocok buat semua orang. Apa yang bikin teman kalian tenang, belum tentu cocok buat kalian. Jadi, anggap aja diri kalian itu seorang ilmuwan di laboratorium pribadi. Tugas kalian adalah bereksperimen. Coba meditasi, coba yoga, coba olahraga, coba masak. Cari tahu formula unik apa yang benar-benar bekerja buat kalian. Dan dalam situasi apapun, Naval ngasih kita kerangka berpikir yang super praktis. Katanya kita selalu punya 3 pilihan. Kita bisa mengubah situasinya, kita bisa menerima situasinya, atau kita bisa meninggalkan situasinya. Itu aja. Kunci kedamaian itu ada di kebijaksanaan kita. Tahu kapan harus berjuang buat mengubah sesuatu, dan kapan harus dengan sadar memilih untuk, ya udah, terima. Kutipan ini dengan indah banget ngegambarin prosesnya. Pertama, kamu tahu. Lalu kamu paham. Lalu kamu bisa menjelaskannya. Lalu kamu bisa merasakannya. Akhirnya, kamu menjadi itu. Prosesnya dari kepala turun ke hati sampai akhirnya nyatu sama diri kita. Dan inilah tujuan akhirnya. Kebahagiaan bukan lagi sesuatu yang kita lakukan, tapi menjadi bagian dari siapa diri kita. Jadi, kita sampai di akhir. Semua pengetahuan ini nggak ada artinya tanpa aksi nyata. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi apa itu kebahagiaan, tapi apa satu langkah kecil yang bisa aku ambil hari ini. Dari semua yang kita bahas, kebiasaan mana yang bakal kalian pilih untuk memulai perjalanan kalian sendiri?